Tahapan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KP atas laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi kalau perusahaan ingin melakukan audit eksternal, ini adalah step-step proses untuk melakukan audit. Yang pertama adalah kantor akuntan publik atau KAP dihubungi oleh calon pelanggan atau klien yang membutuhkan jasa audit. Jadi perusahaan menghubungi kantor KAP bahwa akan dilakukan audit terhadap laporan keuangannya. Kemudian tahap berikutnya adalah KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan. Yang pertama, alasan perusahaan untuk minta audit laporan keuangan, apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, atau mungkin tujuannya audit itu untuk pihak bank, biasanya kreditur atau bank minta persyaratan laporan keuangan yang sudah diaudit atau diaudited. Atau mungkin buat Bapepam, LK, kantor pelayanan pajak, bisa saja laporan keuangan itu disajikan untuk keperluan pajak dan lain-lain. Jadi memang tujuannya berbeda-beda dan itu harus dikomunikasikan oleh pihak perusahaan atau manajemen kepada akuntan publik atau KAP. Kemudian apakah sebelumnya pernah diaudit oleh KAP lain? Jadi pihak KAP akan bertanya apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan. Kemudian apa jenis usaha dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut, industrinya, kemudian end-to-end prosesnya, operation management, sampai dengan proses bisnisnya akan ditelaah oleh audit eksternal tersebut. Kemudian apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau sudah menggunakan software accounting? Ini akan sangat berpengaruh terhadap proses audit antara manual dan software accounting. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuannya sudah cukup rapi? Nah, di perusahaan-perusahaan yang profesional, biasanya itu punya gudang sendiri khusus untuk finance dan accounting. Semua dokumen transaksi tersimpan di dalam gudang tersebut, dan bahkan ada beberapa perusahaan yang meng-outsource penyimpanan dokumennya ke pihak luar, karena biar lebih terorganize, sistematis, dan lebih rapi. Berikutnya yang poin ketiga tahapannya adalah KAP mengajukan surat penawaran atau audit proposal yang antara lain isinya adalah jenis jasa yang diberikan apa. Ya tentunya auditingnya tadi disesuaikan dengan jenis industrinya. Kemudian besarnya biaya audit atau audit fee-nya berapa. Kemudian yang ketiga, kapan audit akan dimulai. Keempat, kapan laporan harus diserahkan. Dan lain-lain ketentuan yang termaktub antara auditor eksternal dan pihak manajemen apa saja yang akan masuk ke dalam skop audit tersebut. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi engagement letter atau surat penugasan atau perjanjian kerja. Jadi sebelum dilakukannya proses audit, dilakukanlah MOU kerjasama terhadap proses auditor tersebut. KAP melakukan audit fieldwork atau audit lapangan di kantor klien. Jadi pihak audit akan ngecek mulai dari laporan tadi ya, dihitung mundur mulai dari laporan, kemudian nanti ada general ledger-nya, ada special journal, kemudian sampai dengan transaksi di detail. Dan mereka biasanya turun ke lapangan, misalnya ada kejanggalan terkait pembelian barang. Nah, itu akan ditelusuri sampai dengan dokumen awal, yaitu dokumen permintaan atau purchase request, masuk ke purchase order, masuk lagi nanti ke pembelian barang, penerimaan barang di gudang, kemudian pengeluaran barang, implementasinya, sampai dilakukan pencatatan di laporan keuangan. Kalau memang ada kejanggalan, itu akan ditelusuri oleh audit sampai dengan ke lapangan. Yang kelima, setelah audit field work selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien. Berikutnya tahap yang keenam, klien diminta untuk menyerahkan surat pernyataan direksi atau client representation letter yang menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tersebut yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report.
dan tanggal selesainya audit fieldwork. Kemudian 7, jika draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report. Jadi memang sebelum menjadi satu laporan final, tim auditor harus dikoreksi, harus disounding dulu ke manajemen, hal-hal apa saja yang ditemukan oleh tim audit. Yang ke-8, selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan manajemen letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan dan saran-saran perbaikannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perusahaan itu harus diaudit? Apakah tidak cukup dengan laporan keuangan saja yang dibuat oleh tim accounting? Kenapa audit eksternal harus diturunkan? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa harus dilakukan audit. Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh KAP karena yang pertama, jika tidak dilakukan audit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi poin pertama kenapa harus diaudit adalah untuk memastikan apakah laporan yang disajikan itu ada kesalahan atau tidak terhadap standar akuntansi. Kemudian yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion dari KAP, berarti penggunaan laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas salah saji yang material, disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia SAK, ITAP, dan IFRS. Jadi poin kedua menyatakan bahwa kalau memang tidak ada penyimpangan, maka akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya bahwa laporan tersebut benar-benar akurat, bebas dari salah saji terhadap standar akuntansi yang berlaku. Poin ketiga, kenapa harus diaudit adalah perusahaan dengan total aset di atas 25 miliar harus memasukkan audit financial statement-nya ke Kementerian Perdagangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang asetnya di atas 25 miliar itu punya kewajiban untuk memasukkan laporan yang sudah diaudit, laporan keuangannya ke Kementerian Perdagangan. Keempat, perusahaan yang sudah go public, biasanya kita lihat di belakang nama PT itu ada tulisan TBK. TBK artinya terbuka, artinya perusahaan itu sudah tercatat di Bursa Efek. Artinya dia sudah go public, sahamnya sudah dijual ke masyarakat secara umum, ke publik. Harus masukkan audit financial statement-nya ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Ya, jadi paling bulan Maret 90 hari setelah tahun bukunya ya. SPT yang didukung oleh audit financial statement lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit. Jadi pihak pajak itu akan mempercayai laporan keuangan yang sudah diaudit. Kalau belum dilakukan audit, biasanya orang pajak nggak percaya. Kemungkinan ada data-data yang disembunyikan untuk melakukan biasanya penggelapan pajak. Kita sering sekali dengar di koran, itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan kasus-kasus besar juga ada di luar negeri terhadap orang-orang yang melakukan penggelapan pajak terhadap penghasilan yang didapatkan baik secara individu maupun korporasi. Ya, selanjutnya kita akan masuk jenis-jenis audit